Nah terus Juli sidang, waktu itu Agustus wisuda, kemudian September masuk di Pertamina. Ya Banget. Nah kenapa kita memilih itu, tetap ngembangin usaha kolam ya sama lesehan itu, ya karena kita berani di rasanya. Halo Sobat Berita Jatim, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Dengan saya Restayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial Muda Berbicara. Di samping saya sudah hadir narasumber hebat. Nama panggilannya sih Kak Ulil. Untuk nama panjangnya belum tahu, mari kita kenalan dulu. Nama panjang Mbak siapa? Oke, nama panjang aku Ulil Masruroh. Oh masih, itu bukan... Saya kira itu malah Ulil itu panggilan antara teman dan teman ya. Ternyata itu nama biasa ya berarti. Itu nama asli. Oh, nama asli. Iya, banyak orang mungkin Ulil, nama kamu beneran Ulil. Nah, gitu. iya itu yang ada di pikiran saya tadi soalnya. Enggak sih, nama asli. Nama asli. Ada panggilan saya enggak? Barangkali ada yang teman-teman mau panggil saya. Mbak, sekarang kesibukannya apa sih? Sekarang kebetulan aku kesibukannya kerja ya. Aku kerja jadi Community Development Officer di Pertamina. Kemudian aku juga ada usaha sampingan juga bareng keluarga di, kebetulan rumahku di Pacet, Mojokerto gitu. Di sana aku ada usaha sampingan. Terus ada usaha sampingan juga sama teman-teman yang lain buat jadi konsultan gitu. Ini sih. sampingan yang positif ya, bukan sampingan-sampingan yang negatif loh. Oke, Mbak. Gimana rasanya kerja di Pertamina, Mbak? Mungkin teman-teman pengen tahu rasanya kayak apa. Kalau saya sih kayaknya wah, keren banget loh. Ini Gimana, rasanya yang mana dulu nih? Rasa yang seperti apa? Yang positif dulu, negatifnya belakangan. Oke, sebenarnya kalau bekerja di Pertamina, otomatis ya kita seneng ya gitu. Karena kebetulan nih aku kerjanya di bidang relation. Jadi relation itu kita berkaitan erat sama stakeholder. Berkaitan erat juga sama community gitu. Karena ya sebagai salah satu ini ya yang ada di bidang perusahaan tuh, kita sebagai salah satu termasuk garda terdepan gitu. Ketika kita ada sesuatu hal yang dikomunikasikan dengan eksternal gitu, kita komunikasi sama stakeholder. Jadi kita tuh dengan bekerja di fungsi relation, mengenal banyak orang, mengenal banyak karakteristik orang. Jadi di situ tuh bisa belajar gitu. Orang ini tuh sebenarnya seperti apa sih karakternya gitu. Jadi kita bisa mendalami luarnya seperti apa, dalamnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, kayak gitu sih kita bisa belajar. Dulu jurusan apa, Mbak? Kebetulan aku dulu di UGM, jurusannya Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Larinya ke CSR. Iya, masih inline sih sebenarnya. Agak inline dikit. Emang inline. Oh, makan inline. Oh, sama ya berarti. Iya, jadi kebetulan jurusan aku tuh Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Di sana ada 3 fokus bidang, ada pemberdayaan masyarakat, ada CSR, dan juga kebijakan. Nah, jadi ya inline gitu. Apa yang dipelajari waktu kuliah dulu masuk di dunia pekerjaan gitu. Makanya ya sesuai dengan latar belakang pendidikan, sesuai dengan passion juga gitu. Tapi senang ya masuk Pertamina kelihatan pas cerita soalnya berbinar-binar banget ya di belakang ya, gitu, Mbak. Oke. Dulu tesnya pasti kayak perjuangan banget ya, Mbak ya. Kayak sekarang kan lagi gencar-gencarnya kayak perwira ya, kalau nggak salah ya. Itu ada perwira Pertamina atau nyebutnya memang perwira aja, Mbak? Perwira Pertamina sih. Perwira Pertamina itu untuk masuk ke situ, Mbak. Oke. Apa aja yang disiapkan dulu, Mbak? Pastikan kayak teman-teman, khususnya aku juga pengen loh kayak gini-gini tuh. Iya. Jadi apa aja yang perlu disiapkan kira-kira kayak secara mental ataupun belajar gitu, apa aja? Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk perwira Pertamina ini kan banyak ini ya, banyak dia dari mana gitu. Masuknya lewat mana? Apakah jalur BPS atau jalur apa? Nah, kebetulan kalau di Pertamina itu kan kita juga ada yang sebagai karyawan tetap gitu, ada sebagai karyawan kontrak. Nah, kebetulan sebenarnya aku ini di Pertamina masih karyawan kontrak gitu. Karyawan kontrak. Jadi karyawan kontrak dan itu memang waktu itu masuknya kerjasama universitas gitu. Jadi waktu itu memang di jurusan aku kebetulan
berkaitan dengan mungkin kalau di dunia pekerjaan, di dunia industri ya, ada beberapa yang sering mendengar itu namanya proper gitu. Jadi proper itu salah satu penghargaan tertinggi yang itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Dan itu kebetulan di jurusan aku menjadi salah satu penilai proper gitu. Makanya ketika dibutuhkan staff Community Development Officer gitu ya. Waktu itu dari PHWMO, kebetulan nih sebelum aku masuk ke Pertamina ini, PHWMO aku dulu magang dulu di sana. Oh, magang. Ya, magang dulu. Jadi 2018 sempat magang di PHWMO, 2019-nya masuk gitu ya, masuk. Jadi memang tesnya ada beberapa tahap sih, memang cukup ketat juga gitu, karena saingannya juga banyak ya, meskipun teman-teman seangkatan dan lintas angkatan juga. Sama Merauke Mbak, nggak jurusan Mbak aja kayaknya ya. Iya. Nah dan ya cukup banyak, terus ya alhamdulillah keterimanya, dan kebetulan lumayan deket dari rumah. Jadi selain nyaman pekerjaannya juga nyaman karena deket dari rumah, itu sih poin pentingnya. Oh, poin pentingnya. Ya, poin pentingnya sih Mbak jadi enak lah ya Mbak ya sekarang, karena kan dulu kan magang dulu di situ, mungkin karena akhirnya ada istilahnya sudah kenal ya Mbak ya, sudah mulai tahu kerjaannya ngapain aja, jadi masuk ke situ pun nggak kaget-kaget banget. Nggak kaget-kaget banget ya, benar. Gimana Mbak cara bagi waktunya Mbak? Kan Mbak juga entrepreneur ya, ada usaha yang di Pacet usaha apa Mbak? Nah kebetulan aku usaha yang di Pacet itu rumah makan. Jadi ada kolam pancing, ada lesehan juga gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk usaha itu dikelola keluarga. Jadi memang itu usaha keluarga besar ya gitu. Nah, aku sih lebih banyak sebagai advisor aja ya gitu. Jadi ketika ada kendala gitu ya, aku bantu buat nyusun nih jalan keluarnya seperti apa, kemudian kebutuhannya mereka seperti apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diimprove, itu aku bantu di situ gitu, dalam pengelolaan manajemen operasionalnya gitu. Tapi as long sekarang Mbak bisa bagi waktunya nggak sulit ya Mbak ya, kayak Senin sampai Jumat itu di kantor? Iya, kebetulan ini kan sebenarnya kalau kerja gitu, nggak cuman kerjaan tetap di kantor aja, tapi kan aku juga jadi konsultan juga nih kebetulan gitu ya, dan itu mengkonsultani beberapa perusahaan gitu. Jadi Senin sampai Jumat di kantor, Sabtu Minggu biasanya pulang buat ngecek lokasi lokasi yang ada di rumah. Tapi untuk membagi yang menjadi konsultan di kantor itu bisa kerjanya malam. Jadi sepulang kantor kadang tuh nggak langsung istirahat, nggak langsung buka sosmed gitu ya, nggak langsung buka sosmed, tapi ya udah kita ngelanjutin dulu apa nih pekerjaan yang lain yang bisa dikerjain. Yang penting jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita yang ya di luar ini ya, pekerjaan utama tuh mengganggu pekerjaan utama gitu sih. Tapi menurut Mbak nih, masuk ke Pertamina itu susah nggak sih? Masuk ke Pertamina ya susah-susah gampang ya, tergantung susahnya apa, gampangnya apa nih Mbak? Nah kalau karena ya itu tadi lagi-lagi ya, ketika kita ngebahas masuk ke Pertamina susah-susah gampang, susahnya ya kita tergantung mau masuknya lewat jalur apa dulu gitu. Mungkin kalau untuk jalur BPS agak susah ya, karena kebetulan di jurusan aku ini jarang banget gitu, jarang banget dikenal gitu. Mungkin orang-orang sering mengenal jurusan lain. Coba Mbak Resta pernah dengar gak jurusan aku kira-kira? Iya, gitu baru ya. tahu. Kayaknya baru denger gitu ya. Nah padahal sebenarnya potensi jurusan ini banyak gitu, karena kami pun belajar sewaktu kuliah itu ya memang di bidang CSR gitu. Ya yang emang fokus CSR tuh kita belajar banget tuh gitu. Cuman memang ya mungkin di beberapa perusahaan ada yang masih belum mengenal jurusan ini tuh seperti apa. Nah itu susahnya. Nggak cuman di Pertamina aja ya, di beberapa perusahaan lain tuh jarang banget yang ngebuka lowongan jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Itu jadi agak sulit banget struggle-nya di situ. Tapi gampangnya ya karena jalur Pertamina itu banyak banget gitu ya, nggak cuma dari BPS, nggak cuma dari rekrutmen bersama BUMN gitu ya, tapi kita bisa masuk lewat jalur lain gitu. Misal nih Pertamina itu butuh karyawan kontrak yang dibuka melalui pihak ketiga vendor. Nah itu yang kita bisa masuk gitu. Tetapi tetap harus kualifikasinya harus sesuai gitu. Nggak yang asal kita daftar terus berusaha masuk, ya nggak juga gitu ya. Tapi harus dilihat kualifikasinya, terus latar belakang pendidikannya, terus apakah dia punya pengalaman yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan gitu sih.
sangat apa ya Mbak ya, kayak memang kan jadi impian semua, kayaknya semua ini deh Mbak sekarang jurusan deh masuk ke sana. Tapi ada yang bilang kalau masuk Pertamina memang harus banyak anak tekniknya yang masuk. Itu benar nggak Mbak kayak gitu? Aduh, kalau dibilang banyak anak tekniknya ya sebenarnya kayaknya nggak juga sih. Tapi memang sebagian besar kegiatan operasional perusahaan ya, namanya juga perusahaan migas. Jadi memang cukup banyak karena ya departemen-departemennya itu banyak yang berkaitan dengan teknik gitu. Karena teknik pun juga banyak, ada teknik mesin, ada teknik elektro gitu kan. Gitu sih. Tapi kalau seandainya pun ada rekrutmen gitu Mbak, jarang ya pasti Mbak ya untuk yang jurusan non teknik ya Mbak. Setahu saya nih kalau lihat-lihat ada nih lowongan Pertamina pasti teknik kimia, entah teknik apa itu semuanya kayaknya itu ya. Ya agak setuju sih dengan statement itu ya. Makanya saya ketika ada bilang nih untuk teman saya, ini ada narsum nih Pertamina jurusannya CSR loh, jurusan impianku Mbak itu. Oh gitu. Jujur aja karena kan memang dulu di jurusanku itu aku ngambilnya korporat juga. Di bidang CSR sama PR. Jadi ketika ada yang bilang Pertamina apalagi CSR loh, kok ada yang masuk gitu. Jadi kayak penasaran aja sih, kayak memang susah kayaknya ya masuknya di situ kalau memang nggak benar-benar apa ya belajar banget ya Mbak ya kayaknya. Iya karena ya itu tadi diunggulkan karena ya alhamdulillahnya kuliahnya tuh beneran selama 4 tahun tuh juga belajar tentang CSR dan pemberdayaan masyarakat gitu. Tapi dulu masuknya Mbak itu juga tahun berapa Mbak? Setelah lulus kuliah itu, jadi langsung masuk kah atau pas magang itu ayo ditarik langsung kayak gitu? Kan ada yang kayak gitu juga. Iya. Kehidupannya cukup naik turun ya waktu itu. Di tahun 2018 aku magang gitu ya. Terus habis itu tahun 2019 awalnya sebenarnya mau ngerjain skripsi sebenarnya ditarget sama dosen pembimbing tuh harusnya lulus Februari waktu itu. Tapi nggak bisa karena ya ada kendala gitu ya. Waktu itu kebetulan ayah aku meninggal gitu. Jadinya belum bisa fokus buat ngerjain skripsi dan lain-lain, dan akhirnya waktu itu harus dipaksa nih sama kakak aku, ayo kamu harus lulus gitu. Ketika update teman-teman, selamat sidang ya atau selamat wisuda gitu, pasti ditanyain kamu kapan lulus. Ya udah kalau kamu nggak lulus kita stop uang bulanan. Merasa terbebani gitu ya. Oke, kalau gitu aku harus lulus gitu. Jadi di waktu-waktu terakhir, waktu itu periodenya kalau di kampus aku itu ada 4 periode. Jadi Februari, Mei, Agustus dan juga November. Nah, Februari Mei udah telat nih, nggak bisa gitu ya. Waktu itu sebagai mahasiswa ya yang membutuhkan cuan-cuan ini pasti mau gitu. Kalau misal diajak dosen kita proyekan yuk gitu. Biasanya bahasanya proyekan. Jadi kita sebagai asisten peneliti gitu ya waktu itu. Jadi ikut penelitian dulu. Nah terus akhirnya habis penelitian mau nggak mau harus selesai skripsinya, harus wisuda, dan akhirnya ngejar target yang Agustus. Jadi ngerjain skripsi itu sekitar 1 bulanan waktu itu. Keren banget 1 bulan guys. Harus ngebut ya Mbak, karena udah dipaksa sama kakak-kakak gitu. Nah terus Juli sidang waktu itu, Agustus wisuda, kemudian September masuk di Pertamina. Ya gitu. Memang rezeki tidak akan melengseh ya Mbak ya. Kalau ini definisinya. Balik ke ini Mbak, ke usahanya. Gimana sih Mbak rasanya jadi pegawai Pertamina? Iya, punya usaha keluarga iya. How do you feel Mbak? Kayak istilahnya kalau teman-temannya tahu nggak sih Mbak kalau Mbak punya usaha nih? Kebetulan ya sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang enggak ya. Karena kebetulan emang usaha keluarga aku dirintis di tahun kemarin, baru tahun kemarin buka. Jadi masih belum banyak yang tahu nih. Kalau teman-teman pada mau nih, Mbak Resta juga, Mbak Resta juga nih. Juga kalau Mbak juga iya. Astaga, ternyata tetangga. Harusnya. Kepacet gak? Ya kadang Mbak. Nah kalau kepacet harus mampir namanya ke Sajen Stall View. Ada di Instagram, ada di Google, silahkan dicari. Di TikTok juga ada. Jangan lupa dicari. Oke. Gimana Mbak? Teman-teman tahu ya kan? Iya teman-teman ada beberapa yang tahu. Itu kayak gitu tuh temannya Mbak memandang Mbak kayak gimana sih? Pernah diceritain nggak kayak gitu? Aduh, aku kalau
kalau pandangan orang lain nih, kebetulan aku juga nggak pernah menanyakan ya pandangan orang ke aku nih seperti apa gitu. Tapi ya bisa nggak sih kebanyakan tuh nanyainnya bagi waktunya gitu. Karena kan ya itu tadi, selain kerjaan di kantor, ada usaha keluarga, ada konsultan juga gitu ya. Jadi bisa nggak sih ngebagi waktunya? Itu sih paling pertanyaan yang paling sering ditanyain sama temen-temen gitu. Karena ya itu tadi, kita kerja dari Senin sampai Jumat. Terus gimana ngelola kerjaan yang jadi konsultannya? Terus gimana ngelola usaha keluarganya gitu. Nah, alhamdulillah karena usaha keluarga ini dipacet juga dikelola sama banyak orang ya gitu. Jadi aku lebih terkait dengan manajemen operasionalnya yang tadi aku bilang. Oke, tentang manajemen operasionalnya Mbak nih, kan Mbak kesananya Sabtu Minggu untuk checking ya Mbak ya. Iya. Itu biasanya kalau ketemu keluarga nih, caranya Mbak sama kayak istilahnya kan kita kalau usaha keluarga kan kadang sungkan ya Mbak kalau mau ngomong kalau ini sebenarnya salah nih kalau kayak gini. Kayak nanti kan Mbak kan ukurannya lebih muda, contohnya kayak gitu mungkin ya Mbak. Terus apa sih kamu si arek cilik wis ngomong-ngomong, kamu pernah nggak Mbak digituin Mbak sama keluargamu Mbak? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Kebetulan memang keluargaku cukup open minded gitu ya. Jadi siapapun yang memang bisa ngomong atau bisa mengeluarkan inilah ya, ide-idenya tuh sangat dihargai sekali. Nah, kebetulan memang ya sebagian besar ya banyak lah ya pasti tua-tua, apalagi ini kebetulan keluarga besarku juga cukup banyak gitu ya. Nah, kebetulan aku juga istilahnya kayak jubir gitu. Jubir. Dari jadi siapa ke siapa Mbak? Jadi kalau dibilangin ya manajemen ya orang operasional ya, yang jadi yang kerja di situ sehari-hari ya, istilahnya aku menjadi jubir mereka ketika kita ada rapat keluarga gitu. Jadi ketika ngobrol sama Pak D gitu ya, sama Bude dan sama keluarga yang lainnya, ya di situ meskipun aku yang termasuk yang paling muda, itu yang aku juga ngobrolin gitu, aku yang ngasih ide juga. Dan kebetulan ini usaha keluarga ini, meskipun keluarga besar, aku juga salah satu pencetus pertama yang pengen ada usaha keluarga gitu sih. Keren kan. Ya ini nih, tapi kalau selama jadi jubir Mbak, ada gak sih Mbak satu kasus nih Mbak ya, kasusnya ini kayak kontra dan kontra lah, Mbak jadi penengahnya. Nah gitu, ada gak Mbak kasus kayak gitu? Kebetulan kalau kontra kita nggak terlalu banyak, paling ya adalah beberapa kali, namanya usaha apalagi keluarga tuh pasti ya kadang tuh ada yang memang harusnya kita pikir secara logika, tapi ada yang memang pakai perasaan ya, namanya keluarga gitu ya. Tapi itu sih nggak banyak, paling kita ada beberapa kali miskomunikasi gitu ya. Tapi ya selama ini kita nggak pernah ada yang sampai sampai bener-bener berantem atau apa gitu, enggak sih gitu. Dan emang ya udah kita diskusinya ya santai aja gitu, dari nggak cuman memainkan logika, tetapi kita coba cara ketika kita ngobrol sama orang kan kita harus menyesuaikan ya gitu. Kita mau ngobrolnya dari hati ke hati atau dari secara logika gitu. Ya kalau secara logika ya mungkin bisa aja kita marah, kita apa gitu ya. Atau misal dari hati ke hati kita baper-baperan, bisa banget gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa ngontrol itu gitu. Nah, makanya ketika ngobrol sama keluarga, ketika misal nih Pak D aku ngobrol terus ngasih saran begini gitu. Terus dari keluarga yang lain ada yang ngasih saran yang lain gitu. Nah, aku harus menjadi mendengar masukan dari kedua belah pihak dan cari win-win solutionnya gimana gitu. Jadi nggak bisa nih kalau kita condong ke Pak D atau condong ke tanteku yang lain gitu ya. Nggak bisa yang cuman ya kita harus gimana gitu. Makanya ya sebagai anak yang muda gitu ya, kita harus bisa cari win-win solutionnya dengan mempertimbangkan keutuhan keluarga ini gitu, dan juga usaha ini gitu sih. Tapi selama ini aman ya Mbak ya kalau jadi penengah ya? Apa nggak ada sih kayak marah-marah gitu Mbak, kayak istilahnya iki hari iki loh kakek masih si cilik kayak gitu kan? Enggak sih. Pernah dengar kayak gitu nggak Mbak? Enggak sih ya, ya. Masih aman ya selama ini? Ya alhamdulillah di dalam keluarga aku tidak ada yang meremehkan anak-anak kecil gitu. Untungnya itu ya. Iya. Untuk progres sekarang Mbak dalam setahun usahanya sudah bagaimana Mbak?
Untuk setahun ini kebetulan kan memang usaha ini benar-benar dirintis dari nol ya. Jadi kita waktu itu di Sajian Stall View itu kita mulai bangun itu mulai dari Februari. Jadi kita ngebangun itu sambil proses berjalan operasionalnya gitu. Nah, alhamdulillahnya sih selama setahun ini pengunjungnya juga cukup ramai, nggak cuman dari orang-orang warga lokal aja, tetapi orang-orang dari luar kota, dari Malang, dari Batu, dari Surabaya, dari mana-mana udah mampir ke Sajian Stall View. Nah, giliran Mbak Resta nih yang belum pernah ditunggu mampir. aja. Ya, nanti ditunggu aja ya, Mbak. Nanti aku kontak Mbak kalau ke sana, Mbak. Oke, Mbak, untuk kan kalau di Pacet ya, Mbak ya, usaha kan udah banyak tuh, Mbak ya. Setahu saya juga kayak program istilahnya restoran dan kolam pancing itu kan sudah banyak. Banyak banget. Gimana caranya Mbak itu promosikan usahanya Mbak sih? Itu kan di sana kan banyak, Mbak, saingannya kan banyak, itu gimana, Mbak? Iya. Ini ya kalau di Pacet emang kolam pancing banyak, resto banyak. Ini emang iya beneran ya. Kan? Gitu. Tahu aku kanan kiri itu semua itu. Iya, ya kan? iya banyak banget. Nah, kenapa kita memilih itu, tetap ngembangin usaha kolam ya sama lesehan itu? Ya karena kita berani di rasanya. Jadi orang itu ya, kalau kami mau megang teguh, kalau enak orang itu akan repeat gitu. Repeat order. Karena ya itu tadi kita menjual rasanya, bukan cuman ya udah asal kita buka lesehan ya udah kita masak di situ, enggak, tapi kita benar-benar ngejual rasa. Jadi bahan-bahan yang kita gunain juga bukan bahan-bahan yang murah atau yang apa ya, yang mungkin apa ya, maksudnya yang kurang berkualitas lah. Semua bahan-bahan kita berkualitas, rasanya pun juga aku jamin pasti enak banget gitu. Dan gimana caranya tetap bisa bertahan ya, kita salah satunya ya tetap update di sosial media, terus dari WhatsApp ke WhatsApp, dari TikTok, terus kita juga ada beberapa kali ngundang ya influencer ya buat datang gitu sih. Oke gitu. Berarti yang bikin beda dengan yang lainnya adalah kualitas rasanya, dari rasanya, ingredientnya, Mbak ya, secret ingredient yang nggak bisa diomongin ya di sini. Terus Mbak, untuk promosi usahanya ini, kalau Mbak di sana itu apa yang bikin beda, Mbak, dari lingkungannya? Mungkin ada playgroundnya kah, atau ada apanya kah yang bikin beda sama yang lain, apa aja, Mbak? Selain sama loh kayak resto yang ada kolam pancingnya. Ya karena memang di tempat kita di Sajian Stall View itu selain kita ada resto, ada kolam pancing, kita tuh juga nyediain kayak water tubing. Apa itu? Jadi baru tahu ya. Jadi kebetulan di Pacet ini kan banyak sungai ya kan. Jadi kita memanfaatkan nih sumber daya alamnya. Jadi nanti bisa main ban-banan gitu. Aku ngiranya ini loh, apa ini makanannya diantar pakai aliran air itu, bukan kan? Bukan. Sorry. Enggak ya, enggak gitu ya. Bukan. Okay, jadi nanti nih teman-teman nih kalau mau mampir ke Sajian Stall View, teman-teman bisa main water tubing dulu gitu ya. Water tubing berkelompok ya biasanya kita bukanya. Nah, terus habis itu nanti setelah capek-capek water tubing, terus basah-basahan semuanya, nanti bisa langsung makan di lesehan Sajian Stall View gitu. Kolamnya kolam, water tubingnya besar, Mbak, berarti. Water tubingnya di kebetulan itu kita ada sungai apa ya namanya? Ya di Pacet itu ada sungai tuh di desa aku nih kebetulan. Nah, kita pakai sungai yang besar itu sih. Mbak, kayaknya harus tambahin ide deh, Mbak. Antar makanannya pakai air itu, Mbak. Kayak pernah viral ya, lupa aku kayak diantar pakai itu terus tumpah sih. Memang sesuai ekspektasi. Jangan sampai tumpah ya. Ya, untuk teman-teman berarti nanti kalau habis enak nih, habis dingin-dinginan di Pacet, habis main air terus langsung makan ya, Mbak ya. Iya, terus benar banget. Pakai makanannya apa aja, Mbak, menunya? Sorry, ini belum menunya kita ada gurami bakar. Enak nih. Ada gurami asam manis. Terus tahu tempe bacem ini yang paling sering kita cari karena tahu tempe bacemnya enak banget. Terus harusnya dibawa ke sini tadi sambil nyemil suguhannya es teh hangat tuh. Es teh hangat gimana tuh? Ada satu lagi namanya empal pedes SSV. Jadi apa itu? Jadi ini kita ada empal ya. Empal tahu kan empal? Empal ya, empal daging. Iya, tahu. Tapi dimasak pedes, ya pedes manis gitu, dan itu emang khas dan ya dijamin enak banget sih. Oke. Ini sekalian promosi loh, Mbak, lumayan nih. Jadi ya teman-teman
Datang ini bantu loh. Oke, selain tadi ada itu parkirnya enak ya Mbak ya. Biasanya kan kalau parkir di Pacet kan emang agak-agak susah tuh. Berarti aman ya soal parkir gitu, aman. Soal parkir aman, kebetulan memang karena di kita tuh wilayahnya emang agak desa ya, masuknya emang agak blusuk-blusuk gitu. Jalurnya diinget ya ini. Ya, jalurnya emang agak blusuk-blusuk gitu, tapi nanti parkirannya cukup luas kok. Untuk yang mau bawa mobil tetap aman. Tetap aman. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukanya kita mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Oh, 8 pagi sampai 11 malam. Tapi teman-teman kalau misal mau mancing kita buka 24 jam juga. 20. Oh, pancingannya 24 jam. Pancingannya 24 jam, tapi restonya kita buka dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Jam 8 sampai jam 11, Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu setiap hari. 24/7 nih. Iya. Berarti yang kerja di sana shift-shiftan ya Mbak ya? Iya, kebetulan yang dikerja di sana shift-shiftan. Terus di sana alhamdulillah ya cukup banyak ya teman-teman, mulai dari organisasi. Terus misal kemarin tuh lagi rame-rame mau pemilu gitu ya. Kebetulan SSV juga rame buat teman-teman berkumpul gitu. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Kita tenang aja, ada pendopo. Teman-teman kalau mau ulang tahun juga bisa di sana. Semuanya bisa di sini. Iya, guys. Semuanya bisa di situ. Teman-teman mau pesen apa aja ada gitu. Harus di-upgrade berarti ya Mbak ya. Jadi apa aja harus ada kue tar juga ada. Tinggal pesen aja, nanti mana yang bisa kita support. Keren banget. RSVP-nya lewat kontak di Instagram di bawah ini. Iya. Nanti mungkin di Instagramnya Sajen Stall View ya. Nanti ada kontak WhatsApp di situ, nanti langsung hubungin aja di situ. Kerjanya Mbak, wis keren Mbak ya. Pertamina iya, punya usaha keluarga iya. Secara mental aman ya Mbak? Secara mental aman. Ditahan dulu, ini bisa diobrolkan di sesi yang selanjutnya. Terima kasih loh Mbak atas bahasannya, dari yang pengusaha ini sampai yang Pertamina. Keren sih Mbak, karena untuk mungkin untuk teman-teman juga biar memotivasi ya, karena kelihatan dari Mbaknya orangnya masih senang banget, meskipun dari Senin sampai Minggu, dari Senin ke Senin masih kerja, Sabtu Minggu harus masih kerja, pulang kerja enggak, tidur scroll IG dan TikTok dan sebagainya, masih harus jadi konsultan tadi ya Mbak ya. Jadi teman-teman untuk memotivasi ya, untuk saya juga yang biasanya agak sambat juga, untuk mentalnya yang enggak stabil juga, ini nanti kita akan obrolkan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa dulu, dadah.